Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali di video pembelajaran untuk hari ini. Untuk hari ini kita akan belajar tentang aturan sinus dan kosinus. Jadi kalau misalkan di materi sebelumnya sinus, kosinus, kemudian tangen itu digunakan untuk yang segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita akan mempelajari penggunaan aturan sinus dan kosinus jikalau segitiganya itu menggunakan ya semua jenis segitiga. Jadi bisa segitiga sembarang, bisa juga segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan seterusnya. Jadi pertama, kalau misalkan ada sebuah segitiga, bisa kita gambarkan ada sudut A, ada sudut B, dan ada sudut C. Sudut dengan huruf besar, tandanya itu huruf besar. Kemudian di depan sudut B, jadi kita bisa buat garis putus-putus. Di depannya sudut B itu ada sisi B kecil. Kemudian di depannya sudut A itu berarti ada sisi A kecil. Kemudian di depannya sudut C itu ada sisi C kecil. Jadi aturan sinusnya itu A, atau misalkan sisi A per sin sudut A itu pasti sama dengan B per sin sudut B, itu pasti juga sama dengan C per sin sudut C. Jadi bisa dibolak-balik. Mau di sini C-nya, di sini sudut C-nya, atau di sini B-nya, di sini sudut B-nya. Jadi tidak menentu A itu pasti ketemu dengan B. Bisa saja A ketemu dengan C. Sudut A ketemu dengan sudut C. Jadi tidak menentu harus A dengan B. Kemudian aturan kosinus. Ya, kalau aturan kosinus mungkin agak panjang. Misalkan ditanyakan itu sisi A, berarti A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2 dikurangi 2 kali BC dikali cos sudut A. Atau kalau misalkan yang ditanyakan sudut A-nya, berarti rumus yang awalnya ini kita otak-atik. Cos sudut A sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2 dikurangi A pangkat 2 per 2 kali B dikali C. Nah, kalau misalkan ditanyakan sisi B-nya, ya sama seperti aturan kosinus yang pertama. Kemudian kalau ditanyakan sudut C, berarti ya sama saja dengan aturan kosinus yang pertama juga. Ya tinggal kita ubah-ubah siapa yang ditanyakan dan mana yang diketahui. Nah, terus kita harus ketahui kapan saatnya kita menggunakan aturan sinus dan kapan saatnya kita menggunakan aturan kosinus. Aturan sinus kita gunakan pada saat kalau yang diketahui itu dua sisinya. Diketahui itu dua sisinya ditambah satu sudut. Kalau diketahui itu dua sisinya ditambah satu sudut. Terus yang kedua, kalau yang diketahui itu dua sudutnya, nilai sudutnya ya, ditambah satu sisi. Jadi itu kita menggunakan aturan sinus. Nah, untuk aturan kosinus sendiri, kalau yang diketahui itu tiga sisinya. Jadi kalau misalkan diketahui tiga sisinya itu berarti kita menggunakan aturan kosinus. Artinya apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu berarti sudutnya. Itu kalau yang ditanyakan sudutnya. Yang kedua, kalau yang diketahui itu dua sisi ditambah satu sudut sisi yang ditanyakan. Nah, sementara yang ditanyakan itu satu sisinya itu panjangnya berapa. Jadi kita berlanjut ke contoh supaya lebih paham. Sekarang kita masuk di contoh.
Contoh pertama, diketahui segitiga ABC dengan ukuran B sama dengan 20, sudut C itu 105 derajat, sudut B itu 45 derajat, hitung panjang sisi C. Ini sisi C ini tulisannya. Penyelesaian. Jadi pertama, kita uji coba dulu. Kita gunakan aturan sinus terlebih dahulu. Apakah cocok dengan yang diketahui dengan yang ditanyakan, maka kita gunakan aturan sinus. Kalau misalkan aturan sinusnya tidak sesuai dengan ditanyakan dan yang diketahui, berarti kita menggunakan aturan kosinus. Jadi kita gunakan dulu aturan sinus. Kalau yang kita ke aturan sinus, A per sin sudut A itu sama dengan B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Jadi yang diketahui apa? Panjang B itu ada, kemudian sudut B-nya ada, sudut C-nya ada, yang ditanyakan sisi C. Artinya yang kita gunakan adalah aturan sinus karena sesuai yang ditanyakan dan yang diketahui. Ini tidak usah kita pedulikan karena kan yang diketahui di soal sisi B, sudut C, dan yang ditanyakan itu C-nya. Berarti kita tulis ulang rumusnya. B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Kita masukkan angkanya. B-nya itu 20 per sin sudut B-nya itu berapa? 45 derajat sama dengan C-nya. Karena C-nya ditanyakan, kita tulis saja C-nya per sin sudut C-nya berapa? 105 derajat. Nah, kita ganti saja angka-angkanya. 20 per sin 45 derajat itu akar 2 per 2 sama dengan C-nya. Karena C-nya ditanyakan per sin 105 itu akar 3 per 2. Jadi silakan kalian cari tabel trigonometri yang lengkap untuk mengetahui berapa angkanya, misalkan sin 45, sin 45, 105 derajat, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita kali silang. Yang ini kalikan ke C, yang ini kalikan ke 20. Berarti 20 dikali akar 3 per 2 sama dengan, berarti akar 2 per 2 dikalikan dengan C karena dikali silang kan. Nah, sekarang 20 akar 3 dibagi 2 berarti 10 akar 3 sama dengan, berarti ini akar 2 per 2 dikalikan dengan C. Nah, sekarang C-nya itu harus berdiri sendiri. Jadi kita bisa kalikan duanya ke sebelah dulu. Kita kalikan duanya, berarti 20 akar 3 sama dengan akar 2 dikalikan dengan C. Nah, C-nya ternyata belum sendiri. Jadi akar 2-nya kita pindahkan ke ruas kiri jadi pembagi, berarti 20 akar 3 per akar 2 sama dengan C. Nah, ternyata nilai panjang sisi C itu 20 akar 3 per akar 2. Nah, ini terlalu rumit angkanya, jadi kita sederhanakan. Berarti C sama dengan 20 akar 3 per akar 2. Kita sederhanakan. 20 akar 3 per akar 2, di atas kita kalikan akar 2, di bawah juga kita kalikan dengan akar 2. C nya sama dengan, berarti 20 akar dikalikan dengan akar, jangan dikalikan dengan 20. Akar 3 kali akar 2 berarti akar 6. Akar 2 kali akar 2, akarnya hilang, berarti tersisa 2. C sama dengan 20 bagi 2 berarti 10 akar 6. Berarti panjang sisi C itu 10 akar 6. Oke, kita beralih ke contoh kedua. Pertama, kita uji coba dulu apakah yang diketahui dengan ditanyakan itu selaras. Berarti A per sin sudut A sama dengan B per
sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Nah, yang diketahui di soal itu sisi B-nya ada, sisi C-nya ada, sin sudut A-nya ada. Nah, ini kayaknya rumus ini kita tidak menggunakan aturan sinus karena apa? Ya, kalau misalkan yang diketahui sin sudut B berarti kita menggunakan aturan sinus, tapi karena ini semuanya berbeda tempatnya, yang diketahui berbeda tempatnya, berarti kita tidak menggunakan aturan sinus. Kita menggunakan aturan kosinus. Nah, ini kenapa digunakan aturan sinus? Karena yang diketahui itu berada dua-duanya di sisi B ini. Kemudian satu yang diketahui di sudut C-nya. Tapi ini semuanya berada di tempat yang berbeda. Ini kan di tempat yang sama, gitu. Kita tidak bisa kita tidak bisa mencarinya dengan aturan sinus. Berarti sekarang kita menggunakan aturan kosinus. Nah, karena ditanyakan panjang sisi A, sementara panjang sisi A itu rumusnya A sama dengan B kuadrat ditambah C pangkat 2 dikurangi 2 kali B dikali C dikalikan dengan cos sudut A. Nah, coba kita lihat. B-nya ada, oke. C-nya ada, oke. B dengan C-nya juga ada, sudut A-nya ada. Nah, berarti yang kita gunakan aturan kosinus. Nah, berarti A pangkat 2 sama dengan, berarti kita tinggal masukkan saja angkanya. B-nya itu berarti 5 pangkat 2 ditambah C-nya itu 6 pangkat 2 dikurangi 2 kali B-nya berapa? B-nya 5 dikali 6 dikali cos 60 derajat. Jadi tinggal gantikan saja. Nah, berarti A pangkat 2 sama dengan ini 25 ditambah 36 dikurangi 2 kali 5 10 kali 6 kali 6 berarti 60 dikalikan cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu nilainya 1/2. Nah, berarti A pangkat 2 sama dengan ini 61 dikurangi 60 dikali 160 dibagi 2, 60 bagi 2 berarti hasilnya 30. A pangkat 2 sama dengan berarti ini 31. Nah, karena ini ditanyakan panjang sisi A, berarti jangan ada pangkat 2-nya. Ya, berarti kita akarkan. Akar A pangkat 2 sama dengan akar 31. Berarti ini kan habis. Berarti A sama dengan akar 31. Berarti panjang sisi A-nya itu akar 31. Jadi kalau misalkan yang ditanyakan sudutnya, ya berarti ada juga rumusnya pakai cos sudut apa gitu. Jadi kalau misalkan ditanyakan rumusnya berarti kita menggunakan rumus kosinus yang depannya itu cos. Jadi sekian pembelajaran untuk hari ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.